bulanan. Ya kalau pakai server nggak pakai tabel-tabel kok. Tambah premi 3,2 juta jadi total 6,4 juta. Oh iya. Tapi ujungnya nabung. Oke, selanjutnya yuk yang mau coba kelompok mana yang udah siap? Silakan. Kelompok 2. Yes, kelompok visi silakan. Selamat pagi, mohon perhatian. Kami dari PT ini kita ketemu sama calon klien yang bernama Pak Teguh yang saat ini berusia 27 tahun. Dia merencanakan masa pensiunnya di usia 60 tahun. Berarti masih ada masa tenggang masa 33 tahun. Di sini kebetulan Pak Teguh mempunyai penghasilan 200 juta, di mana ini 80% dari 200 juta itu terproteksi di masa pensiunnya, sehingga ketemu 160 juta. Nah, kemudian di sini kenaikan penghasilan Pak Teguh 10% dikurangi dari inflasi 5%, jadi perkiraan presentasi kenaikan penghasilan yang sesungguhnya 5%. Jadi ketemu proyeksi penghasilan tahunan yang dibutuhkan pada saat pensiun 800. Ya, karena ya jadi ketemu 800 juta 510.100 sekian. Di sini dana pensiun tahunan tidak tersedia. Jadi kita langsung pada di mana masa usia selanjutnya ada 5 tahun karena menurut survei pria usianya sampai usia 65 tahun. Tingkat pengembalian diperkirakan 11%, inflasi 5%, tingkat bersih pengembalian jadi 6%. Di sini ketemu tingkat penarikan 22,40%. Sehingga jumlah yang setara dengan perolehan asuransi 800 juta sekian dibagi 22,40 ketemunya 3.574 juta sekian. Kita turun lagi di sini Pak Teguh tidak ada persiapan sama sekali, baru nyadarnya ketemu Jefta. Dia kaget melihat angka 3,5 miliar. Saya memberikan solusi, Pak jangan kaget kalau saat ini dipersiapkan. Semisal Pak Teguh punya dana, ayo langsung turun. Stop. Pak Teguh nggak perlu khawatir kalau semisal Pak Teguh punya dana 70 juta sekian, ini kita bisa langsung alokasikan untuk mempersiapkan dana nanti di usia pensiun 3,5 miliar. Kalau Pak Teguh ingin berinvest secara tahunan, berarti di sini Pak Teguh per tahunnya harus menginvestasikan 9,352 sekian. Kalau bulanan bisa Pak Teguhnya 649.000 sekian. Demikian Pak Teguh. Ada pertanyaan? Yang 800 juta Pak Jeta. Ya. Yang di atas itu sampai dapat 800 juta 510.000. Nah, 167 itu Pak. ya.
faktor pengalinya sebelah mana Pak? 33 tahun. Iya, ditampil kan kita nggak tersedia 33. Ya, tapi kan nggak usah pusing, ini kan sudah ada formulanya Pak. Nah, ya kan? Formulanya di atas ini biasanya. Ya, nanti tuh untuk kopi aja KTP-nya. Saya selesaikan sekarang. Oke, kelas 2, kelas 2. Closing ya. Kita lihat hasilnya sampai 33 tahun, maksimal kan 30 tahun. Nah, itu kan bisa lagi kita proyeksi 30 tahun. Kalau manual kita pakai 30. Ya, selamat pagi teman-teman. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Walau badai menghalang, tetap kita acara tetap jalan ya. Hari ini saya mau jelaskan dana pensiun untuk Pak Rahmat ya. Sudah ya. Pak Rahmat sekarang usianya adalah 27 tahun. Dia rencana untuk pensiun adalah usia 55. Jadi ada selisih 28 tahun. Penghasilan untuk saat ini adalah 50 juta ya. Kita asumsikan 80% dari 50 juta adalah 40 juta untuk penghasilan tahunan saat ini yang ingin diproteksi. Nomor 3 adalah dengan perkiraan prosentasenya adalah 10%, maka keluar dana 576.840.000. Kita bisa lihat dari tabel inflasi ya. Yang keempat adalah dana pensiun tahunan yang masih diterima adalah setiap tahun 12 juta. Slowly but sure ya. Total kekurangan penghasilan adalah 576.839.744 dikurangi 12 juta, maka ada kekurangan 564.839.744 rupiah. Untuk berapa tahun lama yang diinginkan untuk jaminan pensiun? 10 tahun. Itu akan keluar 12,8%, 12,82%. Di sini saya tulis 12,8 pembulatan aja ya. Maka dari 564.839.744 dibagi 12,82% keluar angka 4,406.705.870 rupiah, 4,4 miliar ya. Untuk tabungan, karena tidak mikir untuk masa depannya ya, tidak ada dana. Untuk itu kita sebagai financial consultant hari ini saya datang untuk langsung monodong di tempat untuk Pak Rahmat ya, supaya langsung bisa nabung, supaya dia punya dana pensiun dia akan tersedia senilai 4,4 M dengan komposisi dana 50%. Untuk sekali bayar tabelnya adalah 50,066 dari tabel inflasi. Dengan investasi 15% akan keluar 88 juta lah 139.905. Kalau di sini 88 juta 18.616. Untuk tahunan dari tabel tahunan 376,17, maka 4,4 M tadi saya bagi 376,17 keluar dana 11.730.899 untuk hitungan manual, tapi untuk hitungan dari sistem 11.714.675. Dan kalau Pak Rahmat masih keberatan bulanan, kita ada solusinya kok, yaitu 4,4 miliar dibagi 5181,8 keluar 851.598 rupiah dari hitungan manual, tapi hitungan sistem 850.422 rupiah. Nggak sampai 1 juta kok Pak Rahmat, enteng, per hari cuma 33.000 aja lah ya. Oke, semoga bermanfaat. Pak, saya cuma syarat minta fotokopi KTP. Oke, saya lagi. Kelompok yang lain teman-teman, kelompok 4, kelompok 5. 5, oke silakan.
Selamat pagi semuanya. Ini kita ada perencanaan pensiun buat Ibu Tari. Usianya sekarang 26 tahun. Rencana pensiun dia usia 46 tahun, jadi dia masih punya waktu 19 tahun untuk mempersiapkan dana pensiunnya. Penghasilan dia saat ini Iya, karena kan kenaikan penghasilan 10 dikurang 5. Aku ya kan ini 5% tertarik ikut 15 berarti ini kan terus dia tidak mempunyai dana pensiun tahunan lainnya, ini 0. Maka jumlah gunanya sama ya, 141 juta sekian. punya arah-arah ini Kemudian dia kan usia pensiun usia 45 tahun dengan harapan hidup kalau kita 70 tahun. Berarti dia mempunyai masa pensiun selama 25 tahun. Kemudian tingkat pengembalian diperkirakan 9% dengan tingkat inflasi 5%, jadi tingkat pengembalian dikurangi menjadi 6%. Nanti akan data berdasarkan maka dapat angka 7,38%. Nah, kemudian berapa sih jumlah yang dibutuhkan saat dia pensiun usia 45 itu sehingga cukup ditarik? Berapa jumlahnya yang harus disediakan saat itu sehingga cukup ditarik tahunnya saat ini selama dia pensiun selama 25 tahun. Jadi hasilnya adalah 1M 917 juta sekian. Dan kemudian dengan asumsi dia tidak punya cadangan aset sama sekali, maka jumlahnya tetap biaya yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun adalah 1M sekian. Kemudian kalau kita konversikan ke program PA kita dengan asumsi persentase inflasi 30%, maka akan mendapatkan angka kalau ini premi tingkat pengembalian 5%, itu soal desain dengan premi sama 57 juta, maka total premi yang disetor adalah 90 juta sekian. Nah, kalau sekitar ini mengambil dalam tahunan, maka terlalu pentingnya, jadi per tahunnya akan mendapatkan nilai 20 juta. Kalau misalnya beliau mengambil bulanan, dengan lagi maka bulannya adalah 12 juta sekian. Terima kasih. kalau dia kasih soal ini kita narik Terakhir ya, sebagai penutup kelompok 4, silakan ya kelompok 4. pakai paketan aja naikkan penghasilan berarti 15% berarti tinggal dikurangi sekarang jadi 15%. Kita kan tadi mulainya jam 9.10. Kita beri hasil faktor kenaikan penghasilannya berapa? Kita bikin aja sendiri. inflasi lagi naik 10%. Inflasinya 10%. Kalau misalnya dia ngomongnya kenaikan penghasilannya 15%, ya berarti 10 dengan 15 jadi 5%. Kenaikan penghasilannya 10%. Iya 10%. Jadi nggak selalu Kenaikan inflasi. kenaikan penghasilan 10%. Itu selalu beda-beda. Semua orang nggak sama. Ini kenaikan penghasilan. Bukan inflasi.
Hari ini bisa, besok lupa. Emang setiap bulan trainernya beda-beda. Gak ketemu lagi dong setelah besok ya? Bahaya di Indri. Ada kecocokan guys. Oke, kelompok terakhir. Semoga kami bisa menjadi pemenang untuk sesi yang terakhir ini. Oke. Pemenang. Karena kami kelompok the winners. Ya. We are the winners. Oke. Ini namanya jangan khawatir. Ini pasti closing. Pasti closing, saya jamin pasti closing. Kenapa? Bahkan kalau di sini kan kita Ibu Luna ya. Ibu Luna pensiunnya mesti rencana 50 tahun ya. Tapi ternyata harus pensiun dini karena kena kasus. Jadi pasti ambil, pasti closing. Betul. Ya, oke. Usia saat ini 25 tahun, usia pensiunnya nanti 50 sehingga ada spelling 25 tahun bagi Ibu Luna untuk mempersiapkan dana pensiun yang dibutuhkannya. Penghasilan saat ini 150 juta per tahun dengan proteksi 80% dari penghasilan tahunan yakni senilai 120 juta. Ya. Dengan perkiraan persentase kenaikan penghasilan rate bersih 5% per tahun, maka proyeksi penghasilan tahunannya ada 406 juta 362.593 rupiah. Tidak ada dana pensiun, sehingga total ukuran penghasilan tentu saja masih bulan 406 juta sekian. Wanita, insya Allah harapan hidupnya lebih panjang sampai 70 tahun. Nah, di sini masalah utama sehingga ada 20 tahun dia harus hidup dengan menarik dana pensiun. Nah, ini cukup berat kalau tidak disiapkan di awal. Tingkat pengembalian diperkirakan 11% dengan tingkat inflasi 5% masih ada selisih ya. Bersihnya 6%, hingga tingkat penarikan 8,2%, ya, 8,2% betul. Kemudian dari angka ini kita bagi 406 juta sekian, kita bagi dengan faktor 8,22%, dapat angka 4,94 miliar. 4,94 miliar. Kalau kami tadi ngitung manual 4,955, beda dikit sama software. Nah, di sini ada pilihan bagi Ibu Luna untuk menyiapkan dana pensiunnya, baik itu single premi yakni senilai 150 juta, ya 150 juta langsung sekaligus. Dan dia akan menikmati hasilnya pada 25 tahun mendatang. Untuk premi tahunannya lebih ringan, 20 juta, 2 dibulatkan ya, 20 juta, 2 juta. Kemudian yang bulanannya sangat ringan sekali, hanya 1,5 juta, sehingga insya Allah masih sangat terjangkau, sehingga pasti closing. Oke? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok terakhir tadi The Winners. Teman-teman boleh dong tepuk tangan untuk Anda semuanya, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih. Rasanya untuk dana pensiun bisa lewat ya, teman-teman ya. Oke, dana pensiun lewat. Ya. Dana pendidikan tadi sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan pastinya ke depannya itu makin jago lagi ya. Dana pensiun juga udah, teman-teman semua. Tinggal diulang-ulang lagi aja, pasti makin lancar nantinya ya. Dan besok nanti kita akan berbicara seputar proteksi income, teman-teman. Ya, proteksi income, dan juga kita akan berbicara tentang disability income di sesi pagi, teman-teman. Dan besok sesi siangnya akan kita tutup dengan one card system ya, teman-teman semua ya. Kita akan tutup dengan one card system, sistem satu kartu yang jadi tools di PFA juga ya. Besok buku-bukunya teman-teman juga akan dapat buku-buku one card system semua. Plus besok juga seperti yang saya sampaikan ya, akan datang dari Jakarta tas beserta CD buat teman-teman semuanya gitu ya. Teman-teman, rasanya untuk hari ini cukup luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, juga discuss-nya, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Luar biasa buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi besok. Sukses buat Anda dan semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya, teman-teman. Anda luar biasa. Anda juga.
Masa sih? Saya disuruh tanya sama si Mami. Terima kasih. Bisa bawa sendiri ya Pak ya? Oh iya. Teman-teman yang punya badge sekali ya. Paling semua aja, paling. Iya. Paling sama. Tidak. Nah teman-teman, jadi saya saranin kita kalau mau jadi leader, kita harus mantepin ekonomi kita dulu teman-teman. Jadi kita minimal harus startup. Karena kalau kita startup, kita udah otomatis income kita 10 juta, betul nggak? Nah jadi kan kita begitu jadi UM, kita kan harus temenin agent, pergi ke sono, ya nggak? Terus bayar sekretaris. Kalau income kita cuma 5 juta pas-pasan, akhirnya kita gimana mau mikir mau ngembangin yang lain? Karena kita pun sendiri kurang. Nah jadi saya duit, teman-teman harus duit di sendiri, baru kita dengan leluasa bisa full kita bimbing anak kita. Karena 2 tahun yang lalu saya rekrut 4 orang, 3 jadi UM, tapi 3 UM pas-pasan. Akhirnya 2 terpilih, 1 tetap jalan. Kalau kemarin saya rekrut 5, 1 PCC, 2 double, 1 startup. Sampai hari ini mereka posisinya makin gila. Rata-rata mereka udah di atas 300 juta sekarang. Nah teman-teman, saya hobi kanvas. Jadi saya tuh orangnya mau gabung ibunya teman-teman. Saya kalau mau ganti handphone, saya cari nih toko yang ada bosnya. Saya mau tuh saya beli handphone saya balik, teman-teman. Nah, saya cari toko mana yang ada bosnya, teman-teman. Saya kalau ke toko-toko saya nggak ada botas, teman-teman. Jadi teman-teman jangan botas sampai ini toko-toko bawa maaf segala yang buat contoh keren, jangan teman-teman. Itu kesannya kita udah kayak sales, betul nggak teman-teman? Tapi kalau teman-teman pakai yang biasa aja, ke toko kayak mau beli, kayak mau beli, teman-teman. Dan jangan lupa pembeli adalah raja. Jadi kalau kita pakainya santai gitu, kayak orang mau beli, otomatis kita udah raja. Kita begitu sampai ke toko juga langsung dilayani. Tapi kalau kita udah bawa sampai mau minta sumbangan atau mau agent asuransi, itu kan teman-teman. Jadi kita harus coba image orang dulu terhadap kita, teman-teman. Nah, saya lagi kurang lebih sekitar 3 tahun lalu, BlackBerry itu masih jarang yang pakai, betul nggak? Di Surabaya saya nggak tahu BlackBerry cepat sekali nggak pertumbuhannya. Nah, saya prospek satu toko gede banget tuh di Roxy Mas, pusatnya handphone. Itu dia BlackBerry, sebelum BlackBerry itu ada mainnya namanya O2 dulu, ya kan? Ada O2 gitu, pokoknya dia mainnya tuh kayak multimedia gitu ya. Dia gede banget, dan dia tahu saya tuh pakai asuransi. Nah, pertama-tama dia nggak tahu saya agen asuransi. Cuma saya mau beli, tapi saya maunya tuh dia beli sama saya juga asuransi. Jadi saya belajar orang nanya-nanya tuh, nanya-nanya. Sudah gitu udah dia nanya, akhirnya dia nanya saya dong, engkau kerja apa? Saya bilang saya agen asuransi. Wah langsung. Nah teman-teman ini juga rahasia saya. Jadi saya kalau bergaul sama orang, saya nggak sebutin dulu saya agen asuransi. Ya, sampai dia nanya saya. Nah begitu dia nanya saya itu adalah memang yang saya mau. Saya langsung perhati mimik dia. Saya bilang saya agen asuransi, yang agen potensial. Nah, kita lihat ekspresinya dia anti apa biasanya. Kalau yang anti, oh gue udah punya potensial, saya bilang bagus dong. Nah teman-teman kita jangan langsung dong. Dia udah punya kita puji, oh bagus dong. Ngambilnya kapan? Nah teman-teman harus ingat, ngambilnya kapan? Kalau dia ngambil di bawah 2006, berarti dia belum punya Pro HS yang kamu. Nah teman-teman bisa jual Pro HS. Nah itu makanya, oh bagus dong, wah itu tapi masih baru zaman dulu, masuk rumah sakit cuma dapat 1 juta, saya bilang. Sedangkan kita kamar obat aja, dokter itu obat-obatan. Kalau yang baru dapat kartu, kita tanya tentang manfaatnya kartu itu. Nah, kalau dia masuknya udah punya kartu 2006, tapi belum 2007, tawarin syariah, berarti dia belum punya syariah. Jadi kita mesti hitung terus, kira-kira tahun berapa maksudnya, gitu. Nah akhirnya dia bilang, saya udah punya potensial, gitu. Kalau masalah ada 6
harus wah hebat banget ya, apa saya kata oh terus UP-nya berapa? Nah, tanya lagi UP-nya. Kadang-kadang orang udah bilang udah punya, ditanya UP-nya nggak tahu. Betul nggak? Karena orang bisa aja beli kan, kayak sama saudara atau teman-teman asli aja kan. Apa? Saudara, ya, enak banget.
for money semasa diagnosis of penyakit kredit. Jadi bagi anda semua, anda patut cuba untuk bagaimana nak jual penyakit kredit di kalangan penduduk-penduduk di Indonesia. Dan saya akan bagi satu statistik. Statistik ini akan menunjukkan betapa pentingnya kalau seseorang itu tak ada plan penyakit kredit. Dan dari golongan mana yang paling penting untuk dapatkan polis penyakit kredit, itu selanjutnya. Kalau you baca buku yang terbaru saya, memang saya dapat analisis ini. Jadi anda akan faham dan bagaimana untuk bertutur dengan cara nasabah, bagaimana untuk memberitahu dia berkenaan dengan kepentingan penyakit kredit. Dan poin yang keempat adalah increase image professionalism of insurance agent. Ini akan meningkatkan lagi profesional anda, image anda sebagai professional agent. Kalau kamu adalah satu agent yang tidak jual penyakit kredit, apa-apa yang terjadi pada nasabah, kamu akan khawatir dan sedih mana dapat wang untuk dia. Jadi bagi kita semua, kita patut bagi semua penyakit kredit dalam plan yang kita mencoba memasukkan. Dan yang terakhir sekali, untuk increase productivity dan closing ratio among all the agent. Ini adalah satu-satu caranya untuk meningkatkan productivity anda. Itu API. Api itu anda dapat kalau anda cuba mempromosikan lebih banyak dari critical illness. Dan selanjutnya, untuk provide the excellent service to our customer by promoting critical illness plan. Maksudnya, kalau kita betul-betul nak promosikan penyakit kritis, anda akan dapat berikan servis yang paling excellent. Kalau orang betul sakit, tidak ada peluang untuk jumpa dia, untuk buat klaim, untuk buat semua yang patut, servis yang paling bagus. Di sini saya nak ceritakan sedikit. 10 tahun yang dulu, semasa saya join asuransi, ada satu kes yang memang berapa sedih bagi saya. Orang dari calon nasabah ini, saya nampak umurnya 44, tapi memang kunci pelut yang besar. Tapi barangkali saya nak jumpa dia, nak cakap dengan asuransi, dia tak percaya. Lagi-lagi pun, dia ada seorang ibu lebih kurang 70 tahun di rumah, memang tidak percaya sama asuransi. Satu hari, saya tak give up, saya tak putus asa, saya masih cari calon ini. Calon ini jemput saya pergi ke rumahnya. Pada hari petang itu saya lawat jumpa di rumah dia. Dia duduk bercakap dengan dia dan bahawa betapa pentingnya penyakit kritis. Dan selepas pertengahan perbicaraan, ibunya keluar dan nampak seorang pemuda bercakap dengan anak dia. Dia tanya, anak-anak, siapa pemuda ini? Apa yang bercakap dengan dia? Anak tidak. Ini adalah sales agent daripada Prudential untuk mempromosikan asuransi jiwa. Ibunya diam-diam selepas dengar ni. Dia masuk ke dalam, masuk ke dapur, keluarkan dengan sepatang penyapu dan kerja saya keluar. Dia keluar dengan kerja saya keluar dengan sepatang penyapu. Masa itu saya memang tidak sempat untuk pakai kasut lagi. Terus masuk dalam mobil saya, bawa keluar. Mobil kasut saya masih terganti sana. Tapi semasa itu, apa perasaan kesedihan saya? Perasaan saya semasa saya masuk asuransi, saya ingat asuransi itu memang senang dibuat. Tetapi saya memang dapat satu-satunya talent bahawa ego saya sudah jatuh. Ego saya sebagai engineer akan dikejar keluar dengan sebatang penyapu. Bagi saya tidak putus asa. Saya tidak putus asa, saya mau melanjutkan lagi bidang asuransi ini. Keesokan harinya, saya buat appointment dengan si nasabah ini. Saya bilang, bolehkah saya datang balik ke rumah untuk ambil kasut saya balik? Dia bisa. Tetapi satu syarat, saya tanya
Kalau tidak sakit ibunya bangun, habis cerita saya. Kalau sebabkan ini selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan juga ini nasabah saya yang diagnos satu penyakit dipanggil leukemia. Tahu tak leukemia? Leukemia itu kanser darah. Kanser darah. Kanser darah akan menyebabkan kematian nasabah. Akan tetapi tidak. Potential bagi klaim dalam jangka masa 10 hari. Dapatkan satu cek RM500,000. Perlu saya hantar ke rumahnya. Ini ceknya. Sebab Bapak dah sign atau sini saya cek terbaik. Masa itu ibunya nampak saya. Tidak lagi kerja saya keluar. Dengan data yang lain. Air mata keluar dan cepat saya masuk. Sebab saya bawa dengan cek RM50,000. Dan si nasabah ini masih hidup sampai sekarang. Sudah 8 tahun. Dan selanjutnya dia beli lagi untuk anak dia beli lagi untuk anak. Semasa saya nak beritahu bagaimana saya keluarkan servis yang excellent untuk nasabah ini. Dia diagnos leukemia dalam jangka 10 hari potential bayar cek. Selepas ini dia pergi treatment. Treatment di hospital, saya setiap pagi sebelum pergi ke kantor, saya akan berhenti ke rumah sakit dan jumpa dengan dia. Tengok keadaan dia. Sekarang sebagai pengacara, harta pengacara itu apa? Adakah fail yang itu? Bukan. Suara. Jikalau sudah tak ada suara, bolehkah you pergi ke court